Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Em, ada yang dulu pernah nggak waktu kecil punya cita-cita jadi dokter, insinyur, astronot, presiden, atau perdana menteri, atau konglomerat, atau punya cita-cita pengen keliling dunia, gitu ya? Pasti saya rasa ada ya satu dua di antara kita yang punya cita-cita tadi yang saya sebutin tuh. Em, Pertanyaannya adalah apakah hal itu terrealisasi ya teman-teman? Nah, itu Anda sendiri yang bisa jawab. Kalau itu terrealisasi berarti good, bagus. Artinya Anda sudah berhasil mewujudkan apa impian Anda. Jadi saya hari ini juga bicara tentang hal itu ya. Saya mau bicara tentang dreams teman-teman. Impian atau cita-cita. Kenapa ini jadi penting? Apalagi utamanya dalam bisnis kita di For Life. Karena dreams atau saya sebutnya kalau dreams ini sebenarnya ada dua kategori ya. Kalau secara harafiah dalam bahasa Indonesia dreams ini artinya mimpi ya. Cuman kalau mimpi itu lebih kalau di bahasa Indonesia jatuhnya ke arah konotasi yang negatif. Artinya khayalan gitu ya. Nah, makanya saya bagi dari dua jenis. Kalau bicara dreams atau impian atau cita-cita itu saya bagi ada dua. Ada yang sifatnya real, nyata alias achievable. Artinya sebenarnya ini bisa dicapai gitu ya. Maksudnya contohnya begini teman-teman. Kayak tadi saya cerita di awal. Dulu teman-teman ketika kecil ditanya pengen jadi apa nih kalau nanti udah gede? Pengen jadi dokter. Mungkin nggak sih kalau kita bisa jadi dokter? Mungkin ya. Kalau kita belajar serius, nilainya bagus, akhirnya ngambil jurusan kedokteran, saya rasa akan jadi dokter. Nggak mungkin dong akan jadi arsitek, kuliahnya kedokteran gitu kan. Ada lagi contoh misalkan saya pengen jadi presiden. Mungkin nggak kira-kira teman-teman? Mungkin kalau teman-teman masuk ke jalur yang tepat gitu ya, mungkin kuliah di jurusan sospol ya, sosial politik, atau mungkin teman-teman masuk ke jalur partai ya di Indonesia, akhirnya teman-teman jadi salah satu bakal calon partai tersebut untuk presiden, itu juga bisa. Atau saya pengen jadi astronot gitu ya. Mungkin di Indonesia belum ada ya astronot Indonesia yang benar-benar terbang ke bulan. Kalau yang saya dengar dulu pernah ada perempuan astronot dari Indonesia, tapi belum sempat terbang ke bulan, hanya ikut pelatihannya saja di NASA. Mungkin saja gitu ya, kalau misalkan teman-teman benar-benar kejar itu dengan serius. Ya, artinya kalau bicara cita-cita atau impian ini yang kaitannya dengan cita-cita itu sebenarnya bisa kecapai nih teman-teman. Atau yang kedua, yang tadi saya bilang sifatnya adalah khayalan atau ya cuman imajinasi aja, imajiner di otak kita saja atau fantasi ya sebutannya ya. Jadi contoh kayak gimana impian atau dreams yang fantasi. Contohnya gini, saya kalau gede saya pengen jadi malaikat. Mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Karena malaikat itu eh, Tuhan atau Allah ciptakan dengan bentuk yang berbeda dan bukan kita. Kita manusia. Nggak mungkin kita jadi malaikat ya. Atau saya pengen nanti kalau sudah besar saya pengen punya unicorn gitu ya, kuda yang ada tanduknya satu yang punya sayap. Nah, ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Mau kita cari kemanapun pasti nggak akan ketemu gitu ya, kecuali kita dandanin kudanya dipakein tanduk bohongan atau sayap bohongan, iya bisa. Tapi dalam dunia nyata nggak ada itu unicorn gitu ya. Atau saya mau pelihara naga ya, naga yang bisa keluar api mulutnya. Ya, itu pun juga nggak ada. Ada juga naga komodo. Ya, jadi itu udah otomatis yang namanya imajiner itu tidak pasti, nggak akan mungkin tercapai lah ya. Sebanyak apapun teman-teman punya duit gitu ya atau punya uang, nggak akan mungkin bisa beli unicorn karena ya itu nggak ada hewannya gitu ya. Itu hanya bohong-bohongan, karangan semata doang. Nah, kita sekarang bicara yang impian yang real atau dreams yang bisa kita capai atau achievable tadi. Nah, sebenarnya dalam perjalanan nih teman-teman, tadi kayak ngomongin cita-cita yang saya sebutin di awal. Banyak kan ya orang yang kadang akhirnya dulu cita-citanya jadi dokter, jadi insinyur, jadi presiden, duta besar, atau mungkin pengen keliling dunia tadi yang saya sebutkan.
Akhirnya ketika semakin bertambahnya usia atau bahkan di usia kita yang sekarang ini yang sudah semakin dewasa, ada yang bisa terwujud dan ada yang gagal terwujud nih teman-teman. Betul nggak? Ya, yang tadi saya bilang di awal juga, kalau yang dulu cita-cita waktu masih kecil apa? Jadi dokter. Sekarang gimana? Oh ya, saya jadi dokter sekarang. Wah, hebat. Berarti itu bisa terwujud. Nah, ada juga yang dulu cita-citanya jadi apa? Saya cita-cita jadi insinyur. Ya, tapi sekarang saya jadinya pengusaha. Wah, gitu ya. Gagal terwujud ya. Impiannya tadi yang semenjak kecil yang dia cita-citakan. Atau impiannya jadi astronot. Tapi sekarang saya jadinya pilot pesawat terbang saja. Oh ya, akhirnya gagal terwujud ya. Walaupun dia juga mungkin sama-sama nerbangin pesawat, tapi dia gagal jadi astronot gitu. Nah, eh, apa sih yang membuat impian itu bisa terwujud dan apa yang menyebabkan itu juga jadi gagal terwujud? Nah, ini yang saya mau bahas ke teman-teman semua. Sebenarnya ada satu faktor penting yang membedakan yang akhirnya dreams yang kita cita-citakan tadi itu menjadi gagal atau bisa terwujud sebaliknya. Jadi gini teman-teman, ini kaitannya sama ngomongin bisnis kita di For Life gitu ya. Kadang orang kalau ngelihat bisnis MLM itu di awal pasti bayangannya apa? Konotasinya lebih banyak negatif ya dibandingin positif. Konotasinya adalah yang pertama biasanya, aduh, terlalu jual mimpi, betul nggak? Ya, dikasih gambaran, oh leadernya punya rumah besar, mobilnya bagus-bagus, sport car, harganya miliaran, penghasilan miliaran, ratusan juta, begitu ya. Tapi kalau kita benar-benar ketemu di For Life ini, benar nggak sih dia ini hasilnya miliaran? Benar kok teman-teman. Ya, saya pernah ditunjukin sedikit ya, dikasih intip lah bahasanya penghasilan mereka dari rekening bank mereka masing-masing dan itu benar-benar hasilnya luar biasa fantastis teman-teman. Sesuai dengan apa yang kita sering dengar di marketing plan gitu ya ataupun yang kita sering dengar di acara BOP di jenjang peringkat itu. Ya puluhan juta, ratusan juta, bahkan hingga miliaran dan tak terbatas. Tadi eh, lalu apa yang bikin itu kok dia bisa ya mewujudin itu? Sementara kok kayaknya saya susah bener ya. Nah, ini teman-teman. Yang membedakan dari itu semua adalah actionnya kita, ya, atau langkahnya kita. Jadi bisa atau tidaknya impian tadi terwujud itu kuncinya hanya satu, yaitu bicara tentang actionnya kita, aksinya kita ini apa? Apa langkahnya kita yang kita mau jalanin sehingga impian yang tadi kita cita-citakan tadi yang kita mungkin bikin di dream board gitu ya atau eh, apa namanya karton impian gitu ya, papan impian. Kita pengen punya mobil, kita pengen punya rumah, kita pengen sekolahin anak kita ke sekolah terbaik, atau beasiswa ke luar negeri, atau kita sekolahkan ke luar negeri, atau kita pengen bangun pesantren, bangun masjid, bangun tempat ibadah, eh, bersedekah kepada ribuan orang setiap bulannya, gitu ya, atau mengumrohkan orang, mempergi hajikan orang tua kita. Kenapa? Itu ada yang bisa terwujud, ada yang bisa mewujudkan itu, dan ada yang kok kayaknya susah ya untuk mewujudkan hal itu. Nah, itu tadi kuncinya hanya satu, adanya di action kita. Jadi action ini yang menjadi hal kunci utama, teman-teman. Apakah kalau kita melakukan itu dengan kerja keras, komitmen tinggi, ya, persistensi, persistensi ini gini teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu ya, persistensi itu artinya apa? Persistensi itu artinya dia ini nggak gampang menyerah gitu ya. Kalau orang sini bilang ngotot gitu. Ya walaupun misalkan katakanlah nih kalau orang mungkin main bulu tangkis ya atau main bola gitu ya. Dia udah ketinggalan 1-0 gitu ya atau 2-0 gitu ya. Mainnya tetap ngotot. Dia nggak pasrah, dia tetap berjuang terus sekuat tenaganya dia. Bahkan dia bisa mungkin comeback ya atau balik lagi. Memutarbalikkan nilainya yang tadinya kosong jadi 3-2 atau 2-1. Atau kalau di bulu tangkis ya skornya udah ketinggalan jauh, musuhnya udah hampir game point, tiba-tiba dia bisa menyusul dan memenangkan pertandingan tadi. Nah, itu yang namanya persistensi, teman-teman. Jadi orang yang
dia kerja keras, dia punya komitmen yang tinggi, dia persisten, dia juga nggak menyerah dan terus ngotot gitu ya. Artinya orang ketika gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Dan itu adalah orang-orang yang bisa mewujudkan dreams-nya tadi. Karena actionnya dia itu benar-benar fokus ya. Makanya kalau ada orang yang dia fokus sama impiannya, teman-teman hati-hati. Orang ini adalah cara orang sukses. Ya. Jadi teman-teman juga pun bisa sama melihat apa sebenarnya yang membuat saya jadi susah ya untuk dapatkan impian saya. Apakah sudah saya persisten? Sudahkah saya komitmen? Sudahkah saya kerja keras? Apakah saya sudah pantang menyerah atau sudahkah saya ngotot untuk ngejar impian saya tadi? Ataukah saya masih dalam situasi yang malas, masih sering menunda, diam, lebih banyak menunggu, atau lemah, kadang ngerasa underestimate, tidak pede, ya, atau dalam kondisi yang kalau orang sini bilang pasrah. Pak, tapi kan benar kalau yang namanya pasrah itu kan kita harus ya, kita harus berpasrah diri. Kita udah usaha berpasrah diri. Ah betul, benar sekali nggak salah. Pasrah itu sayang sekali diartikan kebanyakan orang Indonesia dan umumnya manusia. Pasrah ini diartikan ke hal yang negatif. Aduh ya sudahlah, beginilah. Ya saya lah apa adanya beginilah. Ya sudahlah, terima sajalah. Gitu ya. Pasrah ini menjadi kata yang akhirnya jatuhnya negatif. Padahal ini sebenarnya kata yang positif, teman-teman. Ya, kalau kita dengar banyak ya di kepercayaan saya, di agama yang saya anut, Islam, pasrah itu artinya setelah kita melakukan ikhtiar, melakukan usaha, melakukan effort yang sangat besar, namun sepertinya kok hasilnya belum terlihat dengan jelas nih, masih samar-samar. Nah, maka disitulah kita wajib untuk berpasrah diri kepada Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Karena kita pasrahkan semuanya, karena kita sudah berusaha sedemikian kuat, sedemikian keras, baru kita berpasrah diri. Nah, itu wajib. Tapi yang lucu adalah kebanyakan orang mengartikan pasrah di sini, dia belum ngapa-ngapain, dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia pasrah bilangnya. Nah, kamu udah ngelakuin apa? Ah, ya sudahlah, saya begini saja lah. Ah, saya kayaknya nggak bisa lah. Aduh, saya kayaknya nggak mungkin lah. Ah, itu terlalu tinggi lah, terlalu jauh lah. Akhirnya dia berpasrah. Padahal dia belum melakukan apa-apa. Nah, pasrah di sini ini yang kacau, teman-teman. Ini yang salah. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan ikhtiar yang kuat, kerja keras, ngotot, pantang menyerah, persisten dan komitmen, maka teman-teman akan capai impian yang tadi. Dan ketika dalam kerja keras, komitmen, persisten ini tadi, kira-kira teman-teman akan pernah nggak merasakan masa-masa turunnya atau lagi tidak semangatnya? Pasti ada, teman-teman. Lalu gimana caranya untuk bisa kita semangat terus? Nggak gampang lelah, nggak gampang nyerah. Nah, balik lagi. Ingat impiannya teman-teman tadi. Ingat tujuan utama teman-teman tadi. Ya, usaha lagi, bangkit lagi, dan terus berdoa berpasrah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kalau orang-orang yang malas tadi ya dia kembali lagi. Dia merasakan bahwasannya aduh impiannya tuh terlalu tinggi lah kayaknya. Ah terlalu jauh lah. Ah muluk-muluk lah kalau mau punya mobil lah. Ah kalau mau punya rumah kayaknya nggak mungkin lah. Aduh apalagi jalan-jalan ke luar negeri. Aduh itu udah terlalu jauh lah. Nah, padahal dia nggak ngelakuin apa-apa untuk melakukan hal itu. Dia hanya membuat dirinya jadi lemah. Membuat dirinya rendah diri ya. Merendahkan diri itu kadang bagus. Artinya untuk kita tidak sombong. Ya, tidak pamer. Tapi ketika kita merendahkan diri kita sendiri di hadapan kita gitu ya. Artinya, ah udahlah kayaknya saya nggak mampu. Saya orang bodoh lah. Itu yang jadi salah teman-teman. Jadi ayo benerin mindsetnya lagi. Gali lagi dreams ya teman-teman. Berani bermimpi besar. Sukses untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.